laptop saya gitu ya. Tapi yang sesi pertama tadi nggak terlalu kecil sih. Oke, kita mulai dengan topik baru ya. 6 minggu yang lalu TS ya, lupa saya. eh ke bab berikutnya katakanlah ya. eh kita masih apa namanya? Karena pengantar ya. Jadi yang sudah saya sampaikan dulu kuliah pengantar artinya tugas saya itu mengantarkan, ya. Mengantarkan supaya nanti pas teorinya gitu ya. Mengantarkan supaya pas belajar yang sebenarnya Anda sudah siap ya. Kenapa? Nah, karena memang di TI terutama itu eh, kuliah satu dengan yang lain tuh bisa dianggap beda-beda gitu ya, kok terlalu macam-macam misalnya. Tapi sebetulnya menjadi satu kesatuan, ya, saling terkait, ya. Sehingga kita belajar yang bermacam-macam itu untuk bisa melihat keterkaitan, ya, mengintegrasikan. Jadi bukan untuk bermacam-macam, ya. Belajar macam-macam bukan untuk bermacam-macam, ya. Nah, di sini ya, karena kita belajar yang bermacam-macam, tapi bukan untuk bermacam-macam gitu ya, maka kuliah pengantar menjadi penting supaya apa? Supaya Anda tidak hanya malah bermacam-macam tadi. Ya. Kuliah yang dipelajari macam-macam, banyak sekali. Ya. Tapi banyak juga yang tidak mendalam. Ya. Banyak tapi tidak mendalam. Kalau kita menyikapinya tidak tepat, justru nanti nggak dapat apa-apa. Ya. Kenapa? Karena dapatnya sedikit-sedikit, ya, sehingga malah cuman bermacam-macam, ya, tidak bisa mengintegrasikan. Nah, maka salah satu yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara mengintegrasikan, ya, dari eh, melihat keterkaitannya, sehingga nanti akan paham. Pas kita belajar, misalnya belajar keuangan itu untuk apa sih? Ya. Kita pas belajar eh, teknologi bahan misalnya, untuk apa gitu ya? Bukan untuk menjadi ahli di bidang itu, ya. Bidang yang spesifik, misalnya orang TI juga belajar pemasaran, ya. Sebetulnya bukan untuk menjadi ahli pemasaran, ya. Atau belajar eh, teori organisasi, ya. Juga bukan dalam rangka supaya menjadi ahli organisasi. Tapi kalau kita pahami secara sekilas sehingga tidak tepat, akhirnya Anda belajar yang sedikit-sedikit tadi, yang akhirnya memang tidak ahli di bidang yang sedikit-sedikit tadi, tapi tetap tidak mampu memanfaatkan untuk mengintegrasikan, ya, mencari keterkaitan. Oke, itu pengantarnya ya. Mengapa DTI kemudian belajar pengantar itu penting, ya. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke definisi TI-nya ya. Yang dipelajari DTI itu adalah tentang perancangan perbaikan sistem integral. Dan sistem itu ada orang-orang, ya, yang dalam hal ini dapat kita terjemahkan sebagai sumber daya manusia, ya. Ada bahan-bahan, ya, bahan mentah, bahan baku, komponen gitu ya. Ada peralatan, ya, sarana prasarana lah, ya. Informasi, energi, ya. Kalau kita bicara informasi, ya, ya ada data, ada informasi, ada ada data fakta, ada informasi. Ilmu itu sebetulnya juga informasi, ya. Ilmu itu, ilmu pengetahuan itu juga sebetulnya informasi, ya.
Energi, oke. Ini cuma untuk mengingat bahwa TI itu yang dipelajari itu tentang sistem integral, ya. Tugasnya merancang, memperbaiki. Salah satu contohnya, ya, yang kemudian kita pelajari secara khusus, sistem integral tersebut adalah nanti sistem manufaktur, ya, yang ada di industri. Tapi sebelum sistem manufaktur, kita perlu mengenal yang lebih luasnya dulu. Apalagi kita menggunakan terminologi teknik industri. Maka kita paham dulu mengenai industri. Ya, kita nggak usah pakai definisi dulu ya. Eh, sudah pernah saya sampaikan, eh, kita bisa apa namanya, atau dulu saya mengatakan gini ya, yang disebut seorang ahli adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai satu sistem tertentu. Ya, itu saya pernah menyampaikan itu ya. Yang disebut sebagai seorang ahli adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang sangat baik dengan sangat baik dan mendalam mengenai satu sistem tertentu. Ahli apapun artinya dia mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai sistem tertentu. Katakanlah kemudian orang TI ingin menjadi ahli, kalau mau konsisten berarti ahli di bidang industri. Ya, berarti kita harus mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai industri tertentu. Ya. Nah, sayangnya pengertian industri atau istilah industri itu penggunaannya kemudian jadi sangat beraneka ragam. Ya. Atau industri itu jenisnya sangat beraneka ragam. Ya. Jadi kok dikatakan mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai industri tertentu, industri yang mana? Ya. Walaupun kemudian kalau kita lihat dari sejarah kelahirannya, ya, TI itu eh, dekatnya dengan industri manufaktur. Ya. Bahkan menggunakan istilah sistem konkret manufaktur. Ya. Konkretnya nyata gitu ya. Tapi juga dikatakan karena pada dasarnya yang kita belajar itu sistemnya. Bahkan juga sebelumnya saya sampaikan bahwa setiap sesuatu itu adalah merupakan sebuah sistem. Maka ilmu TI yang tugasnya adalah merancang memperbaiki sistem, itu sebetulnya ilmunya sendiri menjadi sangat fleksibel. Ya, artinya tidak harus industri manufaktur. Ya, tapi karena sistem dan semuanya sistem. Ya, tapi karena sangat beraneka ragam dan setiap jenis industri itu memiliki karakteristik tersendiri, ya. Memiliki pengetahuan sangat baik dan mendalam, salah satu yang paling penting untuk perlu diketahui dengan baik dan mendalam adalah mengenai karakteristiknya, termasuk tentang industri. Jadi kalau kita mau ingin dianggap sebagai ahli di bidang industri, berarti harus mempunyai pengetahuan sangat baik mendalam mengenai industri. Berarti harus mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai karakteristik industri. Tapi karakteristik ini sangat bergantung pada tadi jenisnya karena sangat beragam. Sehingga kita perlu melakukan eh, klasifikasi, ya, karena sangat banyak ya. Maka kita sangat banyak dan beraneka ragam, jadi kita perlu klasifikasi. Nah, klasifikasi industri ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, ya. Salah satunya kita bisa mengelompokkan atau klasifikasi ini, industri ini. Pertama adalah berdasarkan sifat atau karakteristik dari input dan outputnya. Ya, mungkin ini yang paling uh, familiar, dikenal banyak orang.
pengelompokan industri, ya, sehingga kemudian dikenal adanya industri primer, sekunder, tersier. Ya. Yang kalau kita gunakan istilah ini ya semua kegiatan usaha adalah industri. Yang pertama adalah industri primer atau sebetulnya yang aslinya adalah industri ekstraktif. Ekstraktif. Ya. Industri ekstraktif atau kemudian dikatakan industri primer ini input outputnya ya terutama pada proses mengubah input menjadi output ya pada industri ekstraktif atau industri primer kita tidak melakukan proses mengubah input menjadi output itu pada industri ekstraktif atau primer ya kita hanya apa namanya ya misalnya ya oke ekstraktif itu apa mengekstrak jadi mengambil ekstraktif itu hanya mengambil dari alam ya contohnya apa mengambil dari alam ya tambang ya tambang itu termasuk industri ekstraktif mengekstrak mengambil dari alam ya mengambil pasir ya mengambil batuan ya. Yang ngambil saja karakteristik input dan outputnya bisa dikatakan sama. Sebelum diambil, ya pasir, setelah diambil, pasir juga. Ya. Sebelum diambil, batu, ya batu gamping, misalnya setelah diambil, batu gamping juga. Ya. Kita hanya mengambil, mengekstrak. Jadi tidak ada proses membuat, apalagi merancang. Ya. Atau tidak ada proses merancang, apalagi membuat. Itu ekstraktif, mengambil dari alam. Jadi contohnya adalah industri pertambangan. Itu industri ekstraktif. Kemudian perikanan misalnya. Ya, apalagi yang perikanannya itu istilahnya kan kalau di perikanan adalah perikanan tangkap. Artinya ngambil aja dari alam. Jadi nelayan itu adalah mengambil dari alam. Walaupun ada perikanan budidaya. Tapi perikanan budidaya pun kita sebagai eh, pengusahanya katakanlah itu tidak melakukan proses mengubah input jadi output ya yang mengubah itu alam ya atau pertanian ya jadi bukan petani yang membuat padi ya yang membuat padi ya alam ya ya pohon padi yang membuat padi itu ya nah manusia hanya mengambil saja ya. Ya memang ada prosesnya ada proses bukan membuat dan bukan merancang ya memelihara saja. Nah, itu pertama industri ekstraktif atau kemudian disebut industri primer. Yang kedua industri pengolahan, ya, yaitu industri yang mengolah bahan dari alam yang setelah diambil dari alam tadi, ekstraktif misalnya setelah ditambang, setelah dipanen gitu ya, itu diolah. Nah, mengolahnya itu macam-macam ya. Diolah supaya apa namanya bentuknya berubah, ukurannya berubah, ya, sifatnya berubah. Nah, itu mengolah, mengubah sifat dari bahannya, mengubah sifat dari inputnya, ya. Ya, bahan itu input ya. Mengubah sifat dari inputnya, itu industri pengolahan. Nah, industri pengolahan itu yang paling banyak, ya. Karena satu bahan alam itu bisa diolah menjadi beraneka ragam produk eh, sebagai hasilnya. Ya. Nah, pada industri pengolahan itu kita ada nah, memproses, ya, memproses
membentuk output, membentuk produk. Ya. Itu bedanya dengan di industri ekstraktif atau interaktif dengan pengolahan. Jadi output berupa produk itu memang hasil pengolahan manusia. Memang nanti perlu bantuan alat, ya. Berbeda dengan ekstraktif tadi, itu produknya bukan dibikin oleh manusia, ya. Padi itu bukan dibikin manusia, ya. Apalagi misalnya ternak ya, bebek itu ya, yang mengubah telur jadi bebek jadi ayam bukan manusia, gitu ya. Nah, kalau di industri pengolahan ada proses mengolah, maka disebut industri pengolahan. Nah, kemudian ada industri jasa. Di industri jasa, ya, itu outputnya, ya, outputnya itu sebetulnya tidak bisa dilihat, ya, wujud outputnya. Nah, tapi bisa dirasakan. Ya. Jadi industri jasa itu menghasilkan manfaat. Ya. Jadi yang dihasilkan manfaatnya. Contoh ya, apa misalnya pangkas rambut nih. Pangkas rambut itu yang dihasilkan manfaatnya. Jadi setelah proses, memang ada proses yang dilakukan oleh manusia yang menjalankan industri tadi ya. Ada proses yang dijalankan dan kemudian ada hasil, ada output. Dan output itu memang karyanya si manusia yang menjalankan proses. Ya. Jadi tidak sama dengan yang primer tadi ya, ekstraktif. Ya. Tapi manfaatnya yang dihasilkan. Ya. Walaupun misalnya untuk nah tentu saja tetap perlu alat untuk menghasilkan manfaat. Ya. Atau misalnya memperbaiki alat gitu, memperbaiki mesin. Ada manfaat setelah ada proses. Ya. Jadi di industri jasa ada proses juga, ada output, tapi outputnya itu manfaat, ya, bukan berupa fisiknya. Yang penting bukan fisiknya. Ya. Nah, antara industri ekstraktif, industri pengolahan, industri jasa, ini karakteristiknya berbeda-beda, tadi sudah jelas ya. Nah, termasuk atau karena karakteristiknya berbeda inilah kemudian persoalan-persoalan yang timbul itu juga berbeda. Ya. Jadi persoalan-persoalan yang timbul pada industri ekstraktif berbeda dengan persoalan pada industri pengolahan. Berbeda lagi pada persoalan pada industri jasa. Karena persoalan yang berbeda, maka kemudian teknik metode untuk penyelesaiannya juga berbeda. Ya. Jadi teknik metode perbaikan katakanlah ya, karena kita memperbaiki sistemnya. Teknik metode perbaikan sistemnya ya berbeda antara industri ekstraktif, industri pengolahan, dan industri jasa. Ya. Karena itu kita perlu pelajari ya. Pertama ya harus tahu klasifikasinya. Ya. Karena dari klasifikasi kita bisa mengenali karakteristik yang kemudian dari karakteristik itu kita tahu bahwa persoalannya berbeda. Dan kalau persoalannya berbeda, maka teknik metode penyelesaiannya juga berbeda. Nah, memang kemudian kalau di TI yang dipelajari secara langsung, ya kok secara tidak langsung bisa jadi semua ya, tapi kok secara langsung itu pada industri pengolahan. Ya. Di industri ekstraktif tadi eh, tidak ada proses merancang, ya dari apa industrinya tidak ada proses merancang, ya tidak ada proses membuat, ya itu dikerjakan oleh alam.
Ya. Pada industri pengolahan, nah pada industri pengolahan ini lengkap, bisa lengkap ini. Ya. Mulai dari perancang output, ya, merancang outputnya, kemudian juga merancang prosesnya. Ya. Jadi karena merancang output, merancang proses, maka juga tentu saja kalau merancang aja dilakukan, perbaikan bisa jadi lakukan. Pada industri ekstraktif, kita tidak merancang proses sampai batas tertentu ya, walaupun ini ilmu berkembang terus, mulai ada yang mempengaruhi proses gitu ya, atau mengkondisikan ya. Sebenarnya di pertanian pun bukan merancang, tapi mengkondisikan istilahnya ya. Mengkondisikan gimana, ada yang berkreasi, kemudian misalnya buah-buahan tanpa biji itu kan mengkondisikan ya, karena mengubah, membuat ya, eh, sehingga kemudian ada terjadi perubahan ya. Termasuk misalnya, wow, bikin bikin semangka tidak bulat tapi kotak. Ya. Itu mengkondisikan ya. Tapi di pengolahan beda sekali. Itu ada merancang, yang merancang produknya, yang merancang prosesnya, ya. Dan kemudian melakukan proses, menjalankan proses itu. Ya. Nah, pada industri jasa, untuk mengatakan merancang output agak susah karena sifatnya abstrak. Ya, outputnya kan abstrak. Outputnya hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Ya. Bahkan yang merasakannya yang penerimaan manfaat saja. Ya. Kemudian, ya mungkin bisa dilakukan merancang proses. Ya, tapi susah mengatakan merancang output. Ya. Itu industri jasa. Nah, karena kita fokus di industri untuk belajar secara langsung, industri pengolahan, karena ini prosesnya lengkap, ya. Nanti kita lihat yang, walaupun industri pengolahan pun masih dibagi-bagi lagi, ya. Ini misalnya berdasarkan proses transformasi input-outputnya. Ya. Ada yang prosesnya diskrit, maksudnya diskrit dari proses satu ke proses berikutnya, itu bisa dipilah-pilah. Ya. Prosesnya itu bisa dipilah-pilah, bisa dipecah-pecah. Ya. Eh, Kemudian ada yang prosesnya kontinu, bahkan kemudian juga nggak bisa dipisah, nggak bisa apa namanya, bahkan kemudian juga nggak bisa dilihat ya, yaitu prosesnya proses kimia. Yang proses diskrit tadi kemudian disebut industri manufaktur, ya, walaupun ada juga yang mengatakan manufaktur itu industri kimia pun manufaktur juga, ya. Nah, tapi intinya ada industri yang prosesnya adalah proses fisika, ada industri yang prosesnya adalah proses kimia. Ya. Proses fisika artinya yang berubah sifat fisik dari bahan ya menjadi produk. Tadi diubah bentuk misalnya, itu ubah ukuran, itu proses fisika sehingga ada memotong misalnya, memotong, mengepres, menekan, menarik, ya, mengembangkan, membuat berkembang maksudnya. Itu proses fisika, itu industri diskrit biasanya. Kemudian ada industri yang prosesnya kontinu, prosesnya proses kimia, ya. Bagaimana membuat sabun, bagaimana membuat sampo, bagaimana membuat minyak. Itu prosesnya nggak bisa dipecah-pecah, potong-potongan material. Ya. Jadi tidak bisa diskrit karena kemudian ada bisa dihitung unitnya 1, 2, 3 gitu ya.
bikin apa misalnya baju ya satu dua tiga, bikin kursi satu dua tiga, bisa dipecah-pecah ya, pilah-pilah. Tapi kalau bikin tadi minyak goreng gitu ya, itu nggak bisa dipecah-pecah gitu ya. Nggak ada unitnya. Unitnya tuh nanti hanya setelah pengemasan aja, ya. Tapi tidak di prosesnya, ya. Itu industri. Jadi ada industri yang proses fisika, ada proses kimia. Nah ini karakteristiknya juga berbeda, sehingga persoalannya juga berbeda kembali tadi. Kemudian teknik metode penyelesaian masalahnya juga berbeda. Jadi yang harus kita pelajari apa? Nah, kalau kita atau Anda nanti bekerja di industri apa? Nah, kemudian biasanya persoalannya seperti apa, teknik metode yang diperlukan seperti apa. Ya, itu pentingnya orang TI mengenal jenis-jenis industri dengan karakteristiknya. Ya, kan harus mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam. Ya, jadi salah satunya mengenal karakteristik industri. Ya. Nah, untuk implikasi masalahnya seperti apa nanti pembahasannya nanti ya, kita mengenal apa namanya, klasifikasi dulu. Tadi ini adalah kalau proses produksinya, sistem produksinya itu kita gambarkan sebagai transformasi input, proses transformasi input diubah menjadi output. Ya, tadi ada yang prosesnya itu dengan ekstrak, itu industri ekstraksi, ekstraktif. Ya, ada yang prosesnya fisik, fisik yang diubah, bukan proses fisika ya, berubah fisiknya. Nah, proses mengubah fisiknya itu ada yang proses eh, fisik, ada yang proses kimia. Ya, tapi sama-sama keduanya fisiknya berubah, ya, secara fisik berubah. Fisik dalam arti apa namanya, wujud ya, wujud akhirnya berubah. Ya, tapi ada yang proses mengubahnya, ada yang secara fisika, ada yang secara kimia. Kemudian ada tadi industri tersier tadi, yang industri jasa. Prosesnya adalah proses menghasilkan manfaat. Nah, salah satu karakteristik penting dari industri jasa adalah kalau di industri pengolahan ada bahan yang diolah, ya, sampai dihasilkan output. Setelah output dihasilkan, baru kemudian di apa namanya, diperuntukkan bagi konsumen. Jadi konsumen menerima output dari industri pengolahan setelah outputnya ada atau terbentuk atau dihasilkan. Ya, katakanlah produk. Setelah produknya selesai dibuat, baru kemudian katakanlah dijual dan kemudian dipakai oleh pembeli. Itu pada industri pengolahan. Kalau di industri jasa, karena outputnya adalah manfaat, ya, dan manfaat itu untuk konsumen. Nah, pada industri jasa, konsumen ikut terlibat di dalam proses. Ini karakteristik paling pentingnya ya. Pada industri jasa, konsumen ikut terlibat di dalam proses. Kalau di industri pengolahan, konsumen tidak perlu terlibat dalam proses. Ya, ekstraktif juga seperti itu. Ya. Tapi di industri jasa, konsumen ikut terlibat. Ya. Karena outputnya adalah manfaat, dan manfaat itu untuk konsumen. Dan manfaat ya, itu dirasakan saat proses. Ya, sejak saat proses itu dirasakan. Ya. Bahkan kemudian juga karena outputnya adalah manfaat, maka output dari industri jasa tidak bisa disimpan. Ya, tidak bisa disimpan.
untuk besok misalnya. Kalau kita produksi apa? Produksi sendal ya, sehari bisa produksi 1.000, padahal konsumennya hanya sehari 500 misalnya untuk konsumen tertentu. Ya sisa produksinya yang belum laku hari ini disimpan, dijual besok, besoknya lagi. Nah itu di pengolahan bisa. Di industri jasa nggak bisa. Ya, misalnya tukang cukur ya. Sehari sebetulnya memang bisa mencukur 20 orang katakanlah, misalnya saja. Tapi satu hari yang datang cuma 5 orang. Ya. Yang 15 itu nggak bisa untuk besok. Ya, ya hilang aja artinya. Ya. Karena ya jasa itu tidak bisa disimpan. Itu karakteristiknya ya. Dan konsumen ikut terlibat di dalam proses. Sehingga nanti persoalannya berbeda persoalan, berbeda cara menangani, berbeda teknik metode pemecahan masalahnya. Nah, karena kita belajar secara langsung itu di industri manufaktur, kalau industri manufaktur itu industri pengolahan ya, artinya mengolah bahan menjadi produk. Ya. Bahan itu kita rancang, jadi outputnya dalam industri manufaktur itu ada yang dirancang outputnya sekaligus prosesnya. Memang ada yang cukup prosesnya ya, ada juga ya. Itu di industri kimia itu prosesnya yang dirancang ya. Tapi outputnya istilahnya bukan dirancang ya, ditemukan kalau outputnya di industri kimia ya. Karena begitu prosesnya dirancang nanti outputnya jadi. Nah, kita kan salah satu tugasnya adalah memperbaiki ya, merancang memperbaiki sistem ya. Dan untuk memperbaiki ya, kita harus tahu yang disebut baik itu yang bagaimana, yang disebut baik dan tidak baik itu yang seperti apa. Ya. Nah, baik tidak baiknya suatu sistem itu kalau bisa mencapai tujuannya, ya. Sejauh mana bisa mencapai tujuannya. Yang ini sering dikatakan juga sebagai apa namanya, kinerja baik atau tidak itu kinerjanya, ya, kinerja sistem, kinerja atau performa ya sebuah sistem. Nah, pada industri manufaktur, baik tidaknya sistem manufaktur ya itu dilihat dari kriteria apa saja ya. Pertama adalah kualitas, nah, kemudian biaya, kemudian delivery itu apa ya, penyerahan, tapi mungkin tidak sekedar penyerahan ya. Flexibility, ya, ini flexibility dari prosesnya. Artinya apa? Sistem manufaktur yang baik itu yang cukup fleksibel. Fleksibel artinya eh, mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian karena ada perubahan. Ya, oke, misalnya kualitas ya. Kualitas jelas ini maksudnya adalah kualitas output produknya. Jadi nanti salah satu persoalan pada industri manufaktur adalah persoalan mengenai kualitas. Maka orang TI akan belajar khusus mengenai kualitas produk. Ya. Bagaimana menganalisis kualitas, ya, memanage kualitas, memperbaiki kualitas, ya, dari produk. Nah, teorinya nanti cukup banyak, sehingga juga muncul teknik metode, ya, berbagai teknik metode untuk perancangan perbaikan kualitas. Ya. Kemudian biaya, quality, ya, apa, cost. Ya. Itu juga merupakan kriteria baik buruknya sebuah sistem manufaktur. Nah, karena itu nanti orang TI juga belajar hal yang terkait dengan biaya. Maka orang TI belajar analisis biaya, estimasi biaya, belajar ekonomi. Ya. Mengapa orang TI belajar ekonomi?
Ya supaya bisa memperbaiki sistem manufaktur kalau persoalannya itu terkait dengan biaya. Karena salah satu persoalan di sistem manufaktur adalah biaya. Orang TI harus bisa menganalisis eh, terkait dengan biaya ini. Jadi eh, tadi yang saya sampaikan di awal, orang TI juga belajar macam-macam. Salah satunya mengenai analisis biaya, estimasi biaya. Untuk apa? Supaya bisa menganalisis, bisa melakukan perbaikan. Ya, ya. Kemudian delivery, ya, ini penyerahan. Ya. Produk yang dihasilkan oleh sebuah industri di sistem manufaktur, ya, itu kan untuk diperuntukkan buat konsumen. Nah, salah satu baik buruknya sistem manufaktur itu nanti akan dinilai seberapa jauh ya, industri ini dalam melayani konsumennya. Ya. Melayani dalam arti menyediakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, tentu saja produk yang dihasilkan oleh industri ini harus tepat jumlahnya seperti yang dibutuhkan konsumen. Kurang menjadi masalah, kelebihan jadi masalah. Ya, nah itu nanti salah satunya memang persoalan yang dihadapi orang TI apa di industri manufaktur itu mengenai delivery ini. Bagaimana menyediakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen tepat waktu juga, ya tepat jumlahnya, nggak lebih, nggak kurang, tepat waktu saat diperlukan, saat itu ada. Ya. Terlambat menjadi masalah, kecepatan sebetulnya juga menjadi masalah. Nah, nanti tentu saja kemudian orang TI perlu belajar teknik metode bagaimana ya eh, merancang sistem manufaktur sehingga kemudian bisa menyediakan produk bagi konsumen, ya produk tadi di delivery ke konsumen, tepat jumlahnya, nggak lebih nggak kurang, tepat waktunya, nggak telat, kadang kecepatan juga nggak baik. Nah, kemudian flexibility. Nah, kalau flexibility ini adalah mengenai industrinya sendiri. Kenapa? Kondisi lingkungan bisnis itu terus mengalami perubahan dan makin lama makin cepat berubah. Ya. Nah, kalau lingkungan bisnis berubah, maka perusahaan juga harus mengalami perubahan, melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya, misalnya apa produk yang diinginkan konsumen berubah karakteristiknya, berubah desainnya, berubah karakteristiknya, ya. Sehingga kita juga harus membuat produk yang berbeda lagi, ya, disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, harapan konsumen yang baru, yang selera yang baru. Ya. Persoalannya untuk menghasilkan produk seperti itu, nah kadang-kadang fasilitas produksinya tidak bisa menyesuaikan. Nah kalau industrinya sampai seperti itu, nah itu berarti industrinya kurang fleksibel. Secara kinerja sistem itu menjadi sistem yang kurang baik. Ya. Sistem yang baik itu kalau memiliki fleksibilitas yang sangat fleksibel. Ya, konsumen ganti produk yang diinginkan, ya perusahaan harus berubah. Nah, supaya tetap bisa melayani konsumen dengan selera yang baru. Berarti sarana prasarana ya yang dimiliki perusahaan harus menyesuaikan itu. Pada waktu merancang pabrik, ya, misalnya merancang pabrik, ya kita membutuhkan sarana prasarana. Sarana prasarana apa sih? Dan seperti apa itu juga harus sudah mempertimbangkan fleksibilitas. Kemungkinan nanti harus berubah
Nah, perusahaan bisa nggak menyesuaikan? Perusahaan yang baik, sistem manufaktur yang baik, itu bisa menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Ya, safety. Nah, tentu saja ini kalau ini tuntutan ya, tapi juga karena yang tidak safe, yang tidak aman itu akan menimbulkan biaya. Ya, walaupun untuk menghadirkan keamanan itu juga perlu biaya. Ya. Jadi ini kinerja ya yang harus dikenali orang TI kalau di industri manufaktur akan ada persoalan-persoalan seperti ini. Ya, tentu saja nanti ragam persoalannya bisa sangat banyak. Ya, orang TI perlu mengenali persoalan-persoalan seperti apa saja yang bisa muncul. Ya, dan kemudian teknik metode seperti apa yang bisa dan cocok dipakai untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, di kuliah itu nanti, nah tadi sudah saya contohkan, nah, nanti Anda akan belajar mengenai kualitas, belajar mengenai biaya, ya. Delivery kaitannya dengan di mana? Nah, nanti lebih kepada misalnya perencanaan pengendalian produksi, itu kaitannya dengan delivery, walaupun tentu saja juga terkait dengan cost, ya. Anda akan belajar teknik metode yang sesuai dengan persoalan-persoalan yang muncul ini, ya. Jadi sekali lagi ya Anda belajar macam-macam bukan untuk bermacam-macam, tapi supaya bisa mengatasi masalah yang ada yang menjadi bidang tugas. Nah, karena bidang tugas yang dihadapi orang T itu beraneka ragam terkait dengan banyak hal, terkait dengan banyak aspek, ya sudah akhirnya orang T harus mempelajari itu, ya supaya apa? Ya bisa mengatasi masalah yang ada dan itu tadi saya katakan terkait, ya. Kualitas ada hubungannya dengan cost, ada hubungannya dengan delivery, ya. Cost juga ada kaitannya dengan flexibility dan seterusnya, ya. Itu kita harus tahu keterkaitannya. Kalau bidang lain mungkin nggak tahu keterkaitannya nggak apa-apa karena hanya spesifik eh, satu bagian saja misalnya. Itu yang menjadi persoalan. Kemudian kita juga, nah ini tadi adalah kinerja, ya, kinerja dari sistem manufaktur yang harus kita perbaiki. Ya, jadi kalau nanti kita melakukan perbaikan itu konteksnya ini, apakah memperbaiki kualitasnya, meningkatkan kualitasnya, memperbaiki biaya artinya menurunkan biaya, memperbaiki delivery semakin tepat, berarti semakin tepat jumlah, semakin tepat waktu, flexibility nanti kalau ada perubahan-perubahan, bagaimana kita harus melakukan penyesuaian dan seterusnya. Itu tugas orang TI tadi ya. Nah, kinerja seperti yang tadi kita bahas itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kemudian kita namakan sebagai faktor produksi. Faktor produksi di dalam sistem manufaktur, di dalam sistem industri, nanti kita namakan sebagai inputnya. Ya, ada manusia, ada mesin, ada material, modal, manajemen, ya, method atau metode. Ini yang kenapa sih ditulis begini ya supaya bisa disikat menjadi 5M misalnya. Karena biasa kita sering menyingkat-nyingkat dan menggunakan apa istilah-istilah yang spesifik gitu ya. Faktor produksi manusia, mesin, material, modal, manajemen, atau metode. Jadi di dalam bagaimana kita bisa meningkatkan ya misalnya mengatasi masalah dan juga meningkatkan kinerja baik itu terkait dengan kualitas, biaya, ya ketepatan waktu dan jumlah, fleksibilitas, safety, ya. Bagaimana kita mengusahakan ini? Itu tentu saja dipengaruhi faktor-faktor produksi yang menjadi inputnya. Ada faktor manusia, mesin, material, modal, dan seterusnya. Artinya
Seberapa jauh kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi ini. Seberapa jauh kita bisa menekan biaya, itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi ini, dan seterusnya. Tadi termasuk delivery. Nah, itu juga dipengaruhi faktor-faktor produksi ini. Sehingga untuk kita bisa melakukan perbaikan atau mengatasi masalah yang ada, nah kita kan harus mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam. Salah satunya yang harus kita ketahui dengan baik dan mendalam adalah unsur-unsurnya, faktor-faktornya. Ada faktor manusia, mesin, material, modal, manajemen. Nah, itulah mengapa kemudian di TI juga dipelajari mengenai manusianya. Ya, maka misalnya di TI ada kuliah psikologi. Ya, nggak tahu sekarang masih atau tidak. Ya, ada mengenai SDM, belajar khusus mengenai SDM. Ya, belajar khusus mengenai mesin. Jadi nanti di TI ada mata kuliah terkait dengan mesin, misalnya proses manufaktur, yaitu lebih pada teknologi mekanik, teknologi pemesinan. Ya, belajar mengenai materialnya, ya, pengetahuan bahan. Sekarang mungkin namanya berubah ya, tapi intinya teori mata kuliah terkait dengan material. Ya. Terkait dengan modal dalam ini uang, ya, belajar keuangan, manajemen keuangan, analisis keuangan, ya, termasuk tadi yang ada spesifik mengenai analisis biaya, ya. Belajar manajemen juga. Jadi ini kenapa kok orang TI kok belajar manajemen? Ya karena itu menyerupakan faktor produksi, ya, mempengaruhi kualitas, mempengaruhi biaya. Belajar organisasi itu bagian dari manajemen, ya, sehingga sering disentuhkan menjadi manajemen organisasi. Ya. Oke, ya, jadi nih mengapa sudah terjawab mengapa sih kita belajar ini? Ya. Dengan berbagai ininya variasinya, ya. Mungkin yang paling banyak misalnya yang terkait dengan kayaknya sih agak rata ya. Tadi tentang manusianya belajar SDM, manajemen SDM, belajar psikologi ya, eh, mengenai mesin tadi belajar teknologi mekanik atau proses manufaktur ya, belajar pengetahuan bahan ya, belajar mengenai uang, keuangan, manajemen keuangan, analisis keuangan ya, belajar teori organisasi, dan berbagai hal yang sejenis dengan itu. Ya. Di manusia belajar mengenai perilaku. Nah, perilaku perilaku dikaitkan dengan organisasi, perilaku organisasi. Ya. Jadi ini ya, jadi saya mengantarkan ya, mengantarkan. Jadi nanti pas Anda kuliah misalnya psikologi misalnya, Anda kuliah psikologi bukan untuk menjadikan Anda sebagai psikolog. Karena yang dipelajari juga nggak banyak. Ya. Tapi untuk apa? Nah, supaya nanti pas mau memperbaiki sistem manufaktur, supaya menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Ingat, salah satunya kualitas produk itu dipengaruhi oleh unsur manusianya, oleh pekerjanya. Ya. Kadang-kadang bukan mesinnya yang jelek, ya, bukan bahannya yang jelek, ya, tapi pekerjanya yang perilakunya jelek. Nah, mengapa perilakunya jelek? Nah, karena dipengaruhi ini itu. Taunya dari mana? Ya, karena kita sudah belajar psikologi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak belajar untuk bermacam-macam. Kita belajar macam-macam karena memang diperlukan. Karena memang terkait dengan persoalan yang dihadapi.
Ya, tadi kita belajar psikologi bukan untuk menjadikan kita jadi psikolog. Kita belajar keuangan bukan untuk menjadikan kita sebagai ahli keuangan. Ya, kita belajar mesin bukan juga untuk menjadi ahli mesin. Ya, tapi kita bisa memanfaatkan pengetahuan itu, ya, karena kita tahu keterkaitannya. Apakah di dalam memperbaiki kualitas, dalam mengefisienkan biaya, dan seterusnya. Ya, jadi itu yang perlu Anda ingat. Nah, yang saya lihat kemudian memang ini yang ke kelas Anda itu kan bukan kelas ideal dalam arti ini ya, yang disebut kelas ideal maksud saya adalah kalau yang disebut kelas ideal itu mempelajari semua mata kuliah yang ada di kurikulum TI. Nah, Anda kan nggak seperti itu. Jadi maksud saya Anda untuk agar betul-betul bisa menjadi orang TI, nanti kayaknya memang ada beberapa hal, ada beberapa materi, teori yang harus Anda pelajari sendiri. Ya. Nanti dilihat terkait dengan manusia, Anda dapat kuliah apa, dan yang seharusnya apa. Ya, mungkin ada di kurikulum, tapi Anda nggak pelajari. Ya, tidak diajarkan, ya karena memang kelas khusus ya, baik tentang manusia, tentang mesin, tentang material, tentang modal, ya, tentang manajemen organisasi. Ya, jadi memang ada beberapa yang Anda perlu pelajari sendiri supaya apa? Supaya Anda bisa berperan sebagai orang TI merancang, memperbaiki sistem. Ya, memperbaiki artinya menghasilkan kualitas lebih baik, menjadikan lebih efisien, menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, ya, dan seterusnya. Nah, di sistem manufaktur pun, di industri manufaktur ya, ini pun masih ada macam-macam. Ya, kalau tadi baru industri manufaktur itu industri pengolahan yang mengolah bahan menjadi produk. Di sana ada proses merancang, merancang output, merancang proses. Ya, hanya mengatakan industri pengolahan. Tapi ternyata setelah dipelajari lebih mendalam, industri proses, industri pengolahan itu pun ada macam-macamnya. Ya, lebih bermacam-macam lagi. Dan setiap jenis ya itu kemudian ya dengan karakteristik sendiri-sendiri, maka mempunyai persoalan juga sendiri-sendiri. Implikasinya karena mempunyai persoalan tersendiri harus diatasi dengan teknik metode tersendiri lagi. Ya, berarti ini lebih mendalam lagi. Maka Anda juga perlu mengenal ya jenis-jenis industri pengolahan secara lebih mendalam lagi. Ya. Nah, ini pun bisa kita kelompokkan menurut berbagai cara. Ya. Yang pertama berdasarkan strategi responnya kepada pelanggan atau konsumen. Jadi kita sebagai produsen, kemudian ada masyarakat sebagai konsumen. Nah, bagaimana produsen merespon konsumen? Ya. Merespon dalam arti melayani kebutuhannya. Ya, produsen melayani kebutuhan konsumen. Nah, di dalam melayani kebutuhan konsumen itu sebagai respon kepada konsumen, itu ada yang kemudian kita namakan sistem produksinya, karena ini klasifikasi sistem produksinya, ya, itu make to stock. Apa itu make to stock? Make to stock adalah sistem produksi yang membuat produk, menghasilkan produk, ya, untuk mengantisipasi konsumen yang akan membeli. Jadi memang ada persediaan produk
sewaktu-waktu konsumen datang membeli, produknya sudah ada persediaan produknya. Ya. Itu dinamakan make to stock. Ya. Konsumen datang, produk sudah ada, sudah disediakan, ya, sudah ada stoknya. Nah ini eh, produk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari banyaknya seperti itu. Ya. Ada yang make to order, atau kadang-kadang juga engineer to order. Ya, mungkin untuk kuliah pengantar ini saya bedakan menjadi yang utama dua sebetulnya, make to stock atau make to order. Nah, kalau make to order itu kalau konsumen datang memesan, baru kemudian diproduksi. Jadi tidak ada stok. Kalau tidak eh, ada yang datang memesan, ya belum diproduksi. Memproduksinya nunggu kalau sudah ada pesanan. Itu make to stock, make to order. Nah, atau assembly to order. Jadi setelah dipesan, ya, bukan diproduksi lagi, tapi tinggal dirakit. Jadi komponen-komponen sudah ada, tinggal nanti begitu datang dirakit. Ya, itu assemble to order. Oke, kita lihat dua saja ya, make to stock dan make to order. Contohnya apa make to stock? Ya banyak sekali ya. Orang ya terutama kebutuhan sehari-hari lah, kebutuhan untuk mandi perlu sabun, pasta gigi, sikat gigi, ya, dan seterusnya banyak sekali. Makanan di apa bahan makanan lah, ya, minyak gitu ya, terigu itu waktu konsumen datang sudah harus ada stok, ya, antisipasi. Itu make to stock, ya. Berbeda dengan produk yang lain, ya. Misalnya apa? Nah, ini agak susah ya. Baju pengantin gitu ya. Baju pengantin itu kalau belum ada yang pesen belum dibuat, ya. Kenapa? Ya karena harus pas betul. Ya, seperti itu ya. Jadi make to order setelah dipesan baru dibuat, baru diproduksi. Atau misalnya komponen-komponen mesin yang mengalami kerusakan, ya komponennya harus diganti. Nah, kadang-kadang ini harus pesan dulu baru dibikinkan. Ya. Atau misalnya masyarakat butuh teralis, ya pagar teralis misalnya, atau teralis untuk jendela. Itu juga setelah ada pesanan baru dibuatkan, baru diproduksi. Kalau belum ada pesanan belum produksi. Nah, sistem produksi yang seperti ini, apakah make to stock ataukah make to order, ya, memiliki sifat karakteristiknya masing-masing, sehingga persoalan yang timbul juga berbeda antara yang make to stock dengan make to order. Sehingga nanti teknik metode perancangan perbaikannya juga berbeda. Nanti Anda akan belajar bagaimana ya kalau sistem produksi yang kita tangani itu make to stock. Masalahnya apa yang sering terjadi? Teknik metode mengatasi masalahnya bagaimana? Bagaimana pula kalau make to order? Ya, masalah yang muncul apa? Ya, kemudian mengatasinya bagaimana? Ya. Kalau make to stock berarti harus ada persediaan. Tapi kalau persediaan terlalu banyak, ya nanti malah sebelum dibeli malah keburu rusak misalnya. Itu tentu saja merugikan. Jadi jangan banyak-banyak, jangan sampai stoknya terlalu lama. Terlalu banyak juga berarti kan perlu biaya, ya, untuk pengadaan persediaan itu. Ya, terlalu banyak persediaan ya berarti terlalu besar nanti biayanya, tidak efisien. Ya, berarti harus diatur tetap. Ya. Dan kemudian kan kalau yang make to stock itu konsumen datang itu barang sudah harus ada. Tapi konsumen nggak ngasih tahu dulu sebelumnya mau beli apa dan kapan. Ya.
Jadi konsumen itu nggak pernah ngasih tahu, itu yang make to stock ya. Konsumen tidak pernah ngasih tahu sebelumnya mau beli apa, kapan, berapa banyak. Ya, konsumen nggak ngasih tahu, tapi konsumen nggak mau tahu. Begitu dia datang, barang harus ada. Dia nggak mau tahu, pokoknya harus ada. Kalau nggak ada, ya udah dia akan beli ke tempat lain. Berarti harus mengantisipasi perusahaannya, harus bisa meramalkan kira-kira kapan, berapa banyak yang membeli. Nah, itu persoalannya. Misalnya, yang make to order, konsumen ngasih tahu dulu kalau dia butuh. Ya, jadi eh, perusahaan tidak perlu stok, karena stok pun jadi salah. Ya, tapi dikasih tahu kalau memang butuh oleh konsumen. Konsumen ngasih tahu. Hanya masalahnya adalah nanti harus pas waktunya jadi, ya dia harus sudah jadi. Nah, jadi intinya nanti akan ada persoalan tersendiri dan perlu teknik metode tersendiri. Yaitu dari sisi strategi respon ya kepada pelanggan. Kemudian yang berikutnya bisa kita klasifikasi berdasarkan rancangan proses produksinya. Jadi ini di proses produksinya ya. Mirip yang tadi sebetulnya ya. Ada proses produksi continuous, continue, itu yang di tadi proses kimia. Ada yang discrete, ya, itu bisa dipecah satu-satu gitu ya, per unit ya, dibuat per satu unit gitu. Dan antar proses satu ke proses berikutnya itu terpisah, itu yang discrete. Kalau yang continue bisa langsung gitu ya, sehingga sifatnya instalasi gitu ya. Pokoknya cuman bahan masuk, nanti keluar-keluar sudah produk jadi. Nah, itu di proses continuous. Ya, jadi masukkan bahan A, bahan B, bahan C gitu ya. Masuk, nanti tahu-tahu udah bahkan sampai dikemas itu ada yang sampai dikemas itu sudah jadi ya dalam satu aliran gitu ya. Ada proses produksi batch ya. Batch itu apa? Batch itu per apa kelompok gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya apa ya? Kayak yang skala ini aja ya, yang skala kecil ya. Misalnya bikin kue. Bikin kue memang tidak satu-satu ya, tapi juga bisa tidak harus continuous ya. Bisa misalnya apa per 1 kilo, ya, per 2 kilo, per 5 kilo tergantung kapasitas. Ya, kapasitas alat, misalnya nyampur ya, pakai mesin mixer ya tergantung kapasitasnya sebesar apa. Atau kemudian manggang pakai apa pemanggang gitu ya. Eh, juga tidak satu-satu, nggak efisien. Tapi istilahnya per batch ya, per grup gitu, per kelompok, ya, per batch. Nah, antara produksi continuous, discrete, dan batch itu persoalannya beda-beda ya. Jadi nanti Anda akan belajar lebih khusus lagi ya, mungkin di sistem produksi ya. Yang proses continuous gimana, yang discrete gimana, yang batch gimana, persoalan apa yang muncul ya, dan teknik metodenya gimana. Ini sampai misalnya desain pabriknya beda ini antara yang continuous, discrete, dan batch. Ya, desain pabriknya berbeda, tata letak peralatannya berbeda, sehingga teknik metode merancangnya berbeda. Ya. Kemudian aliran proses produksi, rancangan aliran proses produksinya. Ada yang aliran prosesnya, ada yang flow shop, ada yang job shop, ada yang project. Ya. Tapi ini untuk yang flow shop, job shop, project ini untuk yang discrete ya, bukan yang continue ini. Ada yang flow shop. Flow shop itu bagaimana? Flow shop itu mengalir.
dari awal sampai akhir, ya itu prosesnya mengalir, tidak ada proses balik lagi, sehingga membentuk, mungkin kalau Anda sering mendengar istilah lintasan produksi. Nah, itu lintasan produksi itu berarti lebih ke arah flow shop ya, atau ini jalur produksi ya, lintasan produksi, flow shop. Ya. Nanti tata letaknya juga harus beda dengan yang job shop, dengan yang project. Persoalannya berbeda, manajemen produksinya berbeda. Nanti Anda akan belajar kalau manajemen produksi untuk yang flow shop sebaiknya bagaimana caranya. Kalau yang job shop seperti apa. Kalau yang project bagaimana. Bahkan yang project itu nanti ada metode sendiri ya, manajemen project. Ya, seperti itu ya. Nah, ini karakteristik yang lain ya. Misalnya kok tingkatkan yang flow shop, job shop, project ya. Volume produksi flow shop itu tinggi, job shop rendah. Project itu tunggal, jadi project itu biasanya untuk satu produk project itu satu produk atau beberapa lah, tapi bisa dia paling paling tidak satu customer proses sendiri tersendiri. Nah itu project ya. Terus volumenya tinggi, jadi diproduksinya dalam jumlah banyak, produksi massal. Nah itu flow shop ya. Kontribusi tenaga kerja flow shop itu rendah, jadi kualitas lebih ditentukan oleh mesin, yaitu kalau flow shop, bukan oleh pekerja. Ya. Kalau project, kualitas output sangat ditentukan oleh pekerja. Ya. Alat mungkin iya, tapi terutama pekerja. Itu project. Ya, job shop biasanya karakteristiknya antara flow shop dan project. Ya. Peralatan, ya pada flow shop itu peralatannya khusus. Flow shop itu contohnya apa? Di pabrik garmen yang kapasitas besar, sehari memproduksi katakanlah ratusan hingga ribuan kodi misalnya. Alat itu sangat khusus, ya, hanya untuk bikin lubang kancing, hanya untuk mesin khusus motong masang kancing, mesin khusus. Nah, jadi mesin-mesinnya khusus. Berbeda misalnya kok project apa? Project membuat baju pengantin tadi ya. Itu alatnya umum malah. Jadi tidak ada mesin khusus untuk membuat lubang kancing baju pengantin. Ya, nggak ada. Itu manual bahkan. Mungkin pakai gunting aja, kemudian proses manual. Itu project. Ya, walaupun apa manual dalam arti karena tadi produksinya pakaian juga ya, tapi baju pengantin. Itu project. Tapi yang close up apa? Baju seragam anak sekolah SD. Wah itu produksinya seragam gitu ya, dalam jumlah besar. Ya, tadi ada mesin-mesin khusus. Nah, nanti kok merancang tata letak tadi saya sebut, merancang pabriknya itu berbeda. Tata letaknya berbeda. Close up nanti menggunakan disebut product layout, ya, job shop pakai proses layout secara garis besar ya, project fix layout ya. Nah, nanti ada belajar khusus ini. Nah, ada mata kuliah khusus ini terkait dengan ini. Ya. Ya, jadi saya hanya mengantarkan Anda belajar yang eh, apa yang lebih mendalam nanti. Nah, ini adalah karakteristik yang lebih lengkap lagi ya mengenai pekerjaannya mesti bagaimana ya. Mesinnya tadi sudah disebutkan, tapi ini dengan karakteristik yang jauh lebih banyak lagi ya. Dan seterusnya ini materialnya, metode tadi ya. Oke, ini mungkin karena waktu ya. Jadi kita baru belajar, oke, industri macam-macam ya. Karakteristiknya beda-beda. Masalahnya yang timbul juga beda, sehingga teknik metodenya juga beda. Sehingga nanti Anda perlu mempelajari
yang berbeda-beda tadi. Mempelajari perbedaannya, mempelajari teknik metode yang sesuai untuk mengatasi masalah. Ya. Baik itu terkait dengan manusia, terkait dengan mesin, terkait dengan bahan-bahan, dan seterusnya. Ya. Jadi sebetulnya kuliah-kuliah yang akan Anda hadapi nanti itu ya kurang lebih ya seperti yang saya jelaskan ini tadi. Nanti terkait dengan ini, terkait dengan ini, terkait dengan ini. Mata kuliah yang lain terkait dengan hal yang lain lagi. Tapi satu dengan yang lain sebetulnya memang saling terkait. Ya. Nah itu kira-kira. Jadi Anda semakin paham mengapa DTI belajar macam-macam. Bukan untuk bermacam-macam, tapi supaya bisa mengatasi masalah yang bermacam-macam. Jadi yang bermacam-macam masalahnya, nanti ngatasinya tentu saja dengan teknik metode yang berbeda. Tapi semuanya dalam rangka hal yang sama, yaitu apa? Merancang perbaiki sistem. Itu kurang lebih, mungkin ini masih ada panjang ya, nanti kita lanjutkan minggu depan ya, masih di sistem manufaktur. Tapi sebelum diakhiri, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Halo? Halo, ada yang mau ditanyakan atau dikomentari? Dari aku Oke, kalau nggak ada, kita sudah ya. Jangan-jangan Anda tidur malah. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.